잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnika, NIM 23242123 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep belajar. Yang pertama, pengertian konsep belajar. Konsep belajar mencakup proses penerimaan, pengolahan, dan pemahaman informasi atau keterampilan baru melalui interaksi dengan lingkungan. Ini melibatkan perubahan perilaku, pengetahuan, atau pemahaman individu sebagai hasil pengalaman atau aktivitas belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep belajar. Siswa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama faktor internal, faktor dari dalam siswa, yaitu kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yaitu kondisi lingkungan sekitaran siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yakni approach to learning. Yang ketiga, pengertian teori belajar. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana peserta didik belajar sehingga membantu guru memahami proses kompleks inheren pembelajaran. Yang keempat, macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasilnya. Yang kedua, teori belajar sosial konstruktivisme. Teori ini melibatkan keaktifan proses peserta didik untuk menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori ini lebih mementingkan proses pendidikan atau proses belajar dengan melibatkan inseren pembelajaran. Yang keempat, terakhir, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini menekankan perubahan bahwa tingkah laku sebagai akibat dalam melibatkan stimulus dan respons. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.